Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margaret Henrika, peserta Lasar CPNS Angkatan 2 Puslatbang KDOD. Sebentar lagi saya akan mewawancarai narasumber saya bernama Bapak Rizky Yudarudin, SEMM. Beliau adalah salah satu dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman. Jadi isu yang saya angkat adalah terkait beban kerja dosen yang penelitian. Muncul isu apakah logis untuk membuat satu publikasi jurnal di tiap semester. Memang isu ini tidak hanya di Fakultas Ekonomi Bisnis Unmu, tapi pasti di semua fakultas dan semua universitas. Dengan berbagai tanggung jawab dosen seperti mengajar, membimbing mahasiswa hingga melakukan pengabdian, tuntutan ini menimbulkan pertanyaan apakah wajar atau justru membebani, terutama untuk dosen-dosen baru. Pencapaian target publikasi bisa memicu produktivitas akademik. Namun di sisi lain, waktu yang diperlukan untuk penelitian yang mendalam seringkali tidak seimbang dengan jadwal dan tuntutan lain yang harus dipenuhi dalam satu semester. Oke, jadi terkait dengan beban kerja dosen. Jadi dosen itu setiap semester itu diberikan beban untuk melaksanakan aktivitas yang tercantum dalam beban kerja dosen. Di mana minimal dosen itu harus mencapai beban kerja sebanyak 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Artinya tidak boleh kurang. Kalaupun lebih itu akan menjadi beban kerja dosen. Nah, dalam apa saja beban kerja dosen yang diberikan itu semua akan mengikuti tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan itu menjadi beban kerja dosen, tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya itu penelitian, di mana dalam penelitian itu sebenarnya dosen bisa memenuhi macam-macam, ya. Salah satunya itu bisa dari publikasi dalam bentuk jurnal. Nah, dan sebenarnya ada juga alternatif-alternatif, misalnya menghasilkan buku referensi atau menghasilkan paten. Tetapi memang umumnya dosen lebih banyak mengajukan itu adalah publikasi dalam bentuk karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal tertentu. Dan untuk bisa memenuhi itu, setiap satu semester memang dosen harus bekerja keras. Dan memang agak terkesan tidak logis. Dengan jangka waktu 6 bulan, dosen harus bisa menghasilkan satu publikasi. Bisa dibayangkan, seorang dosen itu harus mengatur waktunya, mulai dari menciptakan ide penelitiannya, memproses penelitiannya, menyusunnya dalam bentuk artikel, submit, hingga terbit. Dan itu menjadi agak kurang logis memang. Misalnya saja ketika kita mensubmit, itu kita tidak tahu juga kapan itu akan publish. Bisa jadi 6 bulan ke depan, bisa jadi 1 tahun ke depan. Karena kalaupun dia bisa terbit, misalnya hari ini bisa submit dan bisa terbitnya minggu depan, nah itu bisa jadi justru jatuh pada jurnal yang predator, dan itu kita berusaha untuk hindari. Nah, akibatnya beban-beban untuk menghasilkan satu publikasi ini itu menjadi cukup memberatkan oleh dosen. Mungkin beberapa dosen itu tidak masalah, karena mungkin bisa dilihat dia produktif, bisa mengatur ritme penelitiannya, tetapi tidak semua dosen. Contoh di mana? Bisa saja dia bekerja sama, berkolaborasi dengan mahasiswanya. Nah, dari mahasiswa dia punya bimbingan ada berapa, 5 atau 7, dia berkolaborasi, sehingga dari situ dia bisa menghasilkan publikasi-publikasi yang itu bisa diklaim untuk DKI. Tapi bagaimana kalau dosennya misalnya baru saja CPNS, tidak punya bimbingan berkolaborasi, ya kan? Yang ada dia memang harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman sejawat di fakultasnya, dan itu belum tentu juga prosesnya mudah kan. Nah, jadi memang ini akan menjadi beban yang cukup besar bagi dosen untuk memenuhi dalam waktu 1 tahun